Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana hakikat daripada metodologi pengembangan masyarakat. Baik, berkaitan tentang pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama ada engagement, yakni dengan beragam individu dan kelompok serta organisasi. Yang kedua ada assessment, ya, termasuk juga assessment kebutuhan dan profil wilayah. Yang ketiga ada penelitian, termasuk juga penelitian aksi partisipatif dengan masyarakat. Dan yang keempat, group work, ya, termasuk bekerja dengan kelompok. Penelitian yang termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan. Yang kelima, negosiasi, yakni termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi konflik. Yang keenam, komunikasi dengan berbagai pihak dan lembaga. Yang ketujuh, konseling terhadap termasuk bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan. Dalam pengetahuan dan keterampilan itu ada yang namanya manajemen sumber. Termasuk manajemen waktu, aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Dikatakan, seorang pekerja sosial ini juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan, hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan khusus dalam bidang-bidang di mana praktek pekerja sosial beroperasi. Sebagai contoh, kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk pula perencanaan wilayah perkotaan dan pedesaan, serta perumahan. Alur dari perencanaan pengembangan masyarakat, yakni awal itu dirumuskan masalah, kemudian penetapan program, perumusan tujuan, kemudian penentuan kelompok sasaran, identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, penentuan strategi dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir itu diadakan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam pengembangan masyarakat yang perlu dilakukan, yakni pemahaman sejarah. Jadi sebelum mengadakan pengembangan, alangkah baiknya mengetahui sejarah tentang masyarakat tersebut, baru pengembangan, kemudian memahami juga pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu dilakukan peningkatan dalam pendidikan. Jadi penting sekali untuk mengembangkan SDA dan SDM masyarakat yang dilakukan pengembangan masyarakat tadi. Terus kemudian perkembangan masyarakat itu ditentukan oleh pendidikan dan pola pikir. Selanjutnya terkait tentang peran organisasi, di sini peran kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan hubungan masyarakat. Nah, seperti itu. Selanjutnya model kualitatif dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama ada etnografis. Dalam hal ini menginterpretasikan budaya, kelompok sosial, dan suatu sistem masyarakat. Yang kedua, fenomenologis, penelitian yang mencari arti dari pengalaman kehidupan. Yang ketiga, historis, merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, dan memverifikasi bukti untuk menetapkan fakta. Yang keempat, studi kasus, penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, baik itu program,
kegiatan, dan peristiwa. Baik, lanjut pada model kuantitatif dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama, ada model deskriptif, yakni memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti. Yang kedua, survei, yakni mengamati langsung suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Yang ketiga, komparatif, ini perbandingan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek atau tidak. Yang keempat, tindakan, ini pemecahan masalah atau perbaikan dengan menerapkan upaya tertentu. Selanjutnya, tujuan mengkaji metodologi pengembangan masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian, kemudian dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhirnya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses-proses pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan seutuhnya. Kemudian, hikmah diadakannya pengkajian metodologi pengembangan masyarakat. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu mempertajam hasil penelitian. Alur penelitian menjadi jelas, dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat, dapat mengatasi keterbatasan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.